Hai, balik lagi barengan saya Iksan, dan di depan kita saat ini udah ada dua buah smartphone yang bakal saya adu performanya untuk membuka 16 buah aplikasi yang tentunya udah saya siapin seperti biasa guys. Nah, tapi sebelum saya lanjutin ke inti videonya, seperti biasa saya mau ingetin dulu nih ke kalian. Buat kalian yang mungkin suka dengan konten unboxing, review, atau speed test seperti ini, jangan ragu lagi ya guys buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke guys, di depan kalian sekarang ini udah ada dua buah smartphone, dan saya rasa kalian udah banyak yang tahu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah Redmi Note 8 Pro, dan di sebelah kanan saya ini adalah Infinix Note 10 Pro guys. Dimana kedua smartphone ini memiliki chipset yang berbeda guys, walaupun memiliki chipset dari fabrikasi atau pabrikan yang sama, yaitu dari MediaTek. Nah, si Redmi Note 8 Pro ini menggunakan chipset dari MediaTek Helio G90T ya guys, dan si Infinix Note 10 Pro ini menggunakan chipset dari MediaTek Helio G95. Dan kalau kalian kemarin nonton video speed testnya antara Infinix Note 10 Pro ini versus Redmi Note 10s, di situ Infinix Note 10 Pro ini benar-benar bisa mengalahkan dengan skor yang cukup jauh di video melawan Redmi Note 10s-nya itu guys. Nah, jadi daripada kalian penasaran apakah si Infinix Note 10 Pro ini bisa mengalahkan Redmi Note 8 Pro yang menggunakan chipset dari MediaTek Helio G90T-nya ini. Nah, daripada kelamaan, kita langsung aja uji kedua buah smartphone ini guys. Oke, jadi guys, ini kedua buah smartphone ini dalam kondisi mati, dan pengujian pertama saya mau coba adu bootingnya kedua smartphone ini ya guys ya, mana yang bakal masuk ke layar home screen lebih dulu antara Redmi Note 8 Pro ini atau si Infinix Note 10 Pro nya ini. Dan ngomong-ngomong, si kedua smartphone ini tuh punya varian RAM yang sama ya guys, yaitu varian RAM 6GB dan memori internalnya sebesar 64GB. Jadi saya rasa kalian nggak perlu cari alasan ya kalau misalkan hasilnya nanti akan mengejutkan, atau yang bisa dibilang adalah yang kalian unggulkan itu kalah guys. Jadi bener-bener ini saya buat secara fair dan adil seadil-adilnya. Oke, kita langsung aja ya untuk tes hasil booting dari kedua buah smartphone ini. Kita hitung sampai 3 guys. 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat ya, mana yang akan lebih dulu masuk ke layar home screen-nya. Dan kalau lihat di sini, layar warna hitamnya seperti lebih pekat di Infinix ya. Supaya kita lihat mana yang akan masuk lebih dulu ke menu home screen-nya. Dan kelihatannya seimbang ya guys ya. Di sini saya lihat ya, walaupun ada selisih jarak, tapi saya bisa anggap ini seimbang ya guys, karena masuknya tadi berbarengan. Oke ya, jadi untuk booting sama-sama cepet guys. Jadi nggak perlu kita uji ulang. Oke, yang berikutnya adalah kita bakal coba tes AnTuTu benchmark untuk kedua buah smartphone ini guys ya. Ya, walaupun di video versus Redmi Note 10s kemarin kita udah tahu ya hasil dari skor AnTuTu-nya si Infinix Note 10 Pro ini. Tapi kita biar coba lihat ya guys ya, apakah si Infinix Note 10 Pro ini bisa menghasilkan skor AnTuTu yang cukup stabil. Karena kalau kita lihat ya, untuk skor AnTuTu-nya di sini terbilang cukup tinggi guys, di kisaran 345 ribuan. Dan untuk si Redmi Note 8 Pro sayangnya memang belum pernah dipakai buat dites di AnTuTu benchmark versi terbaru guys. Jadi saya sengaja buat ngasih lihat ke kalian untuk skor AnTuTu benchmarknya si Redmi Note 8 Pro juga ya guys, kalau kita menggunakan aplikasi AnTuTu benchmark di versi terbaru. Jadi kedua buah smartphone ini udah saya gunain di AnTuTu benchmark versi 9.0.10 yang paling baru guys. Jadi ya, kita lihat ya untuk hasil skor AnTuTu benchmark dari kedua buah smartphone ini yang menggunakan versi AnTuTu versi terbaru guys. Oke, jadi si Infinix Note 10 Pro ini kalian bisa ingetin ya untuk skornya sebelum kita uji melawan si Redmi Note 8 Pro nya ini, skornya tuh di kisaran 345.000. Dan sekarang seperti biasa, kalau saya mau coba skor AnTuTu benchmark, saya bakal gunain stopwatch guys. Sebentar ya, saya setting dulu stopwatchnya. Oke, jadi guys, saya udah set ya stopwatchnya di sebelah sini, dan sebelum saya uji langsung ya untuk menghasilkan skor AnTuTu, di sini saya mau kasih lihat ke kalian ya, kalau nggak ada aplikasi lain yang berjalan di kedua buah smartphone ini. Jadi bener-bener cuman AnTuTu benchmarknya aja. Dan ini bisa dipastikan ya, untuk hasil skor AnTuTu-nya nanti adalah hasil yang paling maksimal dari kedua buah smartphone ini ya guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja guys mulai untuk pengujiannya. Kita hitung sampai 3 ya guys. 1, 2, dan 3.
Oke, kalian bisa lihat sendiri ya guys, di sini akhirnya kedua buah smartphone ini bisa menyelesaikan dengan baik untuk skor AnTuTu benchmark ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, oke, saya stop aja di 12 menit 7 detik. Untuk si smartphone Infinix Note 10 Pro ini berhasil di kisaran 11 menitan 40 detik ya guys ya, tadi karena saya terlambat untuk pencet stopnya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk si Redmi Note 8 Pro padahal prosesnya tuh udah di 99%. Tapi dia masih stuck aja guys. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, untuk skor AnTuTu benchmarknya si Infinix Note 10 Pro ini mengalami sedikit peningkatan, yang tadinya 345.000 sekarang menjadi 353.000 guys. Ya, walaupun peningkatannya nggak terlalu signifikan, tapi di sini kelihatan kalau si Infinix Note 10 Pro ini masih bisa menjaga kestabilan performanya ya guys, kalau kita pakai untuk uji skor AnTuTu benchmarknya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk Redmi Note 8 Pro, mungkin kalau saya tadi terusin stopwatchnya, hasilnya akan mungkin di kisaran 13 sampai 14 menitan guys. Dan ya kalian bisa lihat sendiri di sini untuk skor AnTuTu benchmarknya di AnTuTu benchmark versi terbaru untuk kedua buah smartphone ini berhasil diselesaikan ya guys ya. Pertama untuk si Infinix Note 10 Pro ini di kisaran 11 menit 50 detikan lah. Kalau untuk si Redmi Note 8 Pro ini mungkin tadi di kisaran 13 menitan guys. Dan untuk skornya sendiri si Redmi Note 8 Pro 326.000 dan untuk Infinix Note 10 Pro ini di kisaran 353.000 guys. Dan kalau kalian bisa lihat di sini atau kalian hitung ya, ini selisihnya juga hampir mirip sama di Redmi Note 10s kemarin guys. Jadi di kisaran 29.000 atau 27 ribuan ya guys ya. Dan kalau kalian lihat di sini untuk skor CPU dan GPU-nya untuk si Infinix Note 10 Pro ini sedikit kalah ya guys dari Redmi Note 8 Pro nya, yaitu sekitar 98.000 untuk Redmi Note 8 Pro, dan untuk si Infinix Note 10 Pro ini 91 ribuan dan selisihnya sekitar 7.000. Tapi sementara di sini untuk skor GPU-nya di sini benar-benar kalah telak ya untuk Redmi Note 8 Pro. Di Infinix Note 10 Pro ini dia mendapatkan skor 100 ribuan guys, sedangkan untuk di Redmi Note 8 Pro ini skor GPU-nya tuh hanya sekitar 83 ribuan. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi saya guys ya, kalau selisihnya itu bakalan seperti ini untuk skor total dan juga untuk selisih dari skor CPU dan GPU-nya. Saya cukup menarik sih sebenarnya dengan hasil skor CPU-nya si Redmi Note 8 Pro ini yang bisa mengalahkan skor CPU-nya si Infinix Note 10 Pro-nya ini. Jadi kalau di sini secara overall si Infinix Note 10 Pro ini lagi-lagi unggul ya guys ya ketimbang Redmi Note 8 Pro-nya. Kalau kita ingat ya di video versus Redmi Note 10s kemarin sempat ada stuck ya di Infinix Note 10 Pro ini, tapi di video kali ini benar-benar aman aja dan nggak ada stuck-stuck kayak di video sebelumnya guys ya versus Redmi Note 10s kemarin. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan ya guys ya untuk tes performanya dalam mendapatkan skor AnTuTu benchmark di kedua buah smartphone ini. Oke, jadi seperti biasa ya guys, untuk di pengujian speed testnya ini saya udah menyiapkan 16 buah aplikasi yang paling ringan dan sampai yang paling berat. Dan ini adalah 16 buah aplikasi yang selalu saya pakai di video speed test tentunya guys. Dan di sini sebelum saya lakuin speed testnya, saya mau coba clearin dulu ya guys untuk aplikasi yang berjalannya, dan kalian bisa lihat di sini udah sama-sama bersih ya. Dan ya, kita langsung aja guys untuk tes speed test dari kedua buah smartphone ini. Mana yang akan mendapatkan skor yang lebih tinggi atau mana yang akan mendapatkan skor yang lebih rendah. Oke, jadi saya singkirin dulu ini stopwatchnya. Kita mulai dari skor dari aplikasi AnTuTu benchmark dulu ya guys ya. Kita hitung 1, 2, dan 3.
Oke, kita sudah menyelesaikan tes speed ya untuk membuka 16 buah aplikasi dari kedua smartphone ini. Dan sepintas saya ingat itu Infinix Note 10 Pro bisa mengungguli si Redmi Note 8 Pro nya. Tapi tetap nanti akan saya lihat hasil skornya yang ada bakal saya update di atas ini ya guys ya, seperti biasa. Dan ya sekali lagi saya mau ingetin ke kalian ya, kalau pengujian speed test kali ini selalu saya menggunakan jaringan yang sama ya, menggunakan jaringan WiFi yang sama. Jadi nggak ada lagi yang namanya pakai jaringan WiFi beda seperti itu guys. Oke, sekarang kita coba untuk manajemen RAM dari kedua buah smartphone ini guys ya. Kita cek ya untuk aplikasinya di sini sama-sama telah membuka 16 buah aplikasi ya guys ya. Dan sekarang saya mau coba ya untuk membuka aplikasi PUBG Mobile guys. Dan kalian bisa lihat ya untuk di tampilannya udah sama-sama masuk ke dalam lobby. Apakah kalau kita buka kedua smartphone ini bisa langsung melanjutkan di sesi yang terakhir, atau kita harus mereload ulang seperti di video-video sebelumnya guys ya. Kita hitung 1 sampai 3, 1, 2 dan 3. Oke, Infinix Note 10 Pro dia langsung lanjut ke sesi yang terakhir ya guys. Dan untuk Redmi Note 8 Pro ini kembali mereload ulang gamenya. Sekarang oke, nggak masalah, kita lanjut ke game yang ringan ya guys ya. Sekarang karena kita udah buka, sebentar kita balik ke menu dulu. Oke, sekarang kita coba buka aplikasi yang sudah kita buka tadi ya guys ya. Mungkin saya coba di sini Ludo Game guys. Ya oke, Ludo Game. Untuk tampilannya itu seperti ini ya guys ya. Untuk Ludo Game dari Infinix Note 10 Pro itu seperti ini, si Redmi Note 8 Pro seperti ini. Oke ya, kita coba buka bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, Infinix Note 10 Pro bisa melanjutkan ke sesi yang terakhir ya guys ya. Lagi-lagi si Redmi Note 8 Pro mengulang dari awal lagi guys. Dan kalian bisa perhatikan ya, di sini skornya udah unggul lagi si Infinix Note 10 Pro untuk manajemen RAM ya. Dan di aplikasi yang terakhir ya guys ya, kita coba game yang paling ringan lagi guys, yaitu Subway Surfer guys. Kalian bisa lihat ya di sini kedua buah smartphone ini sudah membuka sampai bagian ini guys ya untuk game Subway Surfernya. Sekarang kita coba apakah Redmi Note 8 Pro bisa melanjutkan atau mereload ulang lagi guys. Kita buka sama-sama, 1, 2 dan 3. Oke, lagi-lagi Infinix Note 10 Pro berhasil melanjutkan ke sesi yang paling terakhir ya guys ya. Dan sedangkan si Redmi Note 8 Pro harus mereload ulang lagi. Ya, sejauh ini yang saya bisa bilang dan saya bisa nilai untuk Infinix Note 10 Pro lagi-lagi mengungguli Redmi Note 8 Pro nya. Ya, jadi kesimpulan saya soal performa dari smartphone Infinix Note 10 Pro ini bisa dibilang performanya mengungguli jauh dari smartphone Redmi Note 8 Pro. Dan kalau kita ingat untuk pengujian speed test yang di video kemarin guys melawan Redmi Note 10s, smartphone Infinix Note 10 Pro ini juga bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ya, bisa dibilang benar-benar bisa memberikan skor yang cukup telak guys untuk di pengujian tersebut. Nah, jadi ya sampai di sini mungkin saya bisa bilang Infinix Note 10 Pro ini punya performa yang lebih baik ketimbang smartphone dari Redmi Note 8 Pro atau Redmi Note 10s kemarin guys. Dan misalkan kalau kalian punya pertanyaan atau kalian mungkin punya penilaian lain, kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Semoga kalian juga bisa menuliskan dengan cara yang positif guys ya. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini aja guys pengujian atau video soal speed test dari kedua buah smartphone ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya, dan kalau kalian gak suka, langsung aja dislike video ini guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video berikutnya guys.